Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abadi dari Manajemen RA5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya, yaitu untuk matkul pengantar teknologi informasi, yaitu membuat presentasi. Di sini saya akan membahas tentang teknologi informasi yang berkaitan atau yang berjudul dengan e-learning. Mari kita simak. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang teknologi informasi, yaitu e-learning. Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi, pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas tradisional. E-learning adalah salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi. Oke, selanjutnya yaitu kita pembahasan tentang fungsi e-learning. Fungsi e-learning terbagi menjadi 3 yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama sebagai suplemen. E-learning sebagai suplemen yaitu materi opsional untuk menambah pengetahuan. Misalnya, guru dapat memberikan tautan ke video atau artikel yang relevan dengan topik yang sedang diajarkan. Yang kedua sebagai pelengkap, yaitu materi pengayaan dan remedial untuk pembelajaran tatap muka. E-learning dapat digunakan untuk memberikan variasi dalam proses belajar mengajar. Misalnya, siswa dapat belajar secara mandiri di rumah sambil tetap mendapatkan materi yang sama dengan yang diajarkan di kelas. Yang terakhir yaitu sebagai pengganti, yaitu alternatif pembelajaran sepenuhnya melalui internet. E-learning dapat digunakan sebagai alternatif untuk proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan di kelas. Misalnya, dalam situasi pandemi kemarin, kita tidak bisa hadir dalam kelas, dan e-learning menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu komponen e-learning. Di sini ada 3 bagian komponen e-learning. Yang pertama yaitu sebagai infrastruktur, perangkat keras, dan jaringan internet. Sebagai infrastruktur, ini mendukung sistem e-learning seperti gedung, ruangan, dan peralatan. Ini juga bisa termasuk ruang kelas, peralatan komputer, dan koneksi internet. Perangkat keras dan jaringan komputer atau internet ini adalah perangkat fisik yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan sistem e-learning, seperti komputer, laptop, dan akses koneksi internet. Ini adalah komponen penting karena siswa perlu memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses pelajaran. Selanjutnya yaitu sistem dan aplikasi, Learning Management System atau LMS. Sistem dan aplikasi ini adalah perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung operasi sistem e-learning, seperti sistem operasi, browser web, dan aplikasi lainnya. Ini bisa termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran, seperti yang tadi kita sebutkan tadi, Learning Management System atau LMS. Yang terakhir yaitu konten. Nah, di konten ini sebagai media pembelajaran yang disajikan secara audio, teks, video, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manfaat learning. Manfaat e-learning sangat beragam dan dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu fleksibel. Fleksibel yang berarti akses di mana saja dan kapan saja. Fleksibel ini memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Ini berarti siswa dapat menyesuaikan pembelajaran dengan pembelajaran lainnya jika dia belajar sesuatu yang lain, atau ini juga bisa menyesuaikan dengan pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Ini juga menguntungkan bagi beberapa siswa yang tinggal di pelosok daerah atau mereka yang kekurangan mobilitas. Yang kedua yaitu efisiensi. Di sini efisien adalah hemat biaya dan waktu pembelajaran. E-learning dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Dengan e-learning, siswa tidak perlu pergi ke kelas fisik dan dapat menghemat waktu. E-learning juga dapat menghemat waktu dan biaya,
seperti untuk biaya kuliah dan biaya buku teks dan lain-lain. Selanjutnya yaitu interaktif, komunikasi antara pengajar dan peserta didik. E-learning ini memungkinkan interaksi yang tinggi antara guru dan siswa. Ini dapat dicapai melalui fitur-fitur seperti chat atau forum, yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan guru-guru dan teman sekelas mereka secara real time. Kita akan membahas soal kelebihan e-learning. Di sini kelebihan e-learning terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ekonomis. Tentu di sini ekonomis kita bisa bilang sebagai hemat biaya pelatihan. E-learning memungkinkan pendidik untuk mengurangi biaya operasional seperti sewa kelas, transportasi, dan peralatan lainnya. Ini dapat sangat menghemat biaya, terutama pendidik yang menghadiri kelas di lokasi yang cukup jauh dan mungkin memiliki sewa yang tinggi. Yang kedua yaitu fleksibel. Fleksibel atau bisa dibilang waktu dan tempat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini seperti kita jelaskan tadi, yaitu berguna banget untuk orang-orang atau para pengajar dan pendidik yang tinggal di daerah pelosok dan kekurangan mobilitas. Yang ketiga yaitu efektif. Nah, efektif di sini meningkatkan kualitas dan jumlah peserta. E-learning dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan materi yang interaktif dan menarik. Ini berarti bahwa peserta didik yang dapat belajar secara singkat dan bisa mengulangi materi yang dia pelajari kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir yang keempat yaitu on demand, yaitu materi dapat diakses kapan saja. On demand memungkinkan peserta didik atau pengajar untuk mengakses materi yang telah dia pelajari di mana saja dan kapan saja, bahkan untuk daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya yaitu kelemahan e-learning. Kelemahan e-learning terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentu saja kita bisa melihat interaksi yang kurang antara pengajar dan peserta didik. Interaksi antara peserta dan pengajar ini membatasi mereka. Ini berarti bahwa setiap siswa tidak dapat bertanya atau berdiskusi secara langsung atau tatap muka, yang dapat membuat sulit bagi mereka yang untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua yaitu keterbatasan teknologi. Di sini keterbatasan teknologi bisa berupa akses internet untuk gadget atau audio yang rendah, interaksi yang kurang, atau yang lain-lain. Ini menjadi kelemahan atau kekurangan dalam sistem e-learning. Yang ketiga yaitu motivasi yang rendah. Peserta didik kurang termotivasi. Nah, di sini sudah jelas sekali jika kita belajar secara e-learning, mungkin ada beberapa yang kurang termotivasi karena mereka tidak bisa merasakan pembelajaran secara langsung, dan bisa saja ini menjadi salah satu kurangnya kayak semacam motivasi gitu tuh untuk diri mereka sendiri untuk belajar. Nah, di sini selanjutnya yaitu proses pembelajaran e-learning atau e-learning development process. Yang pertama, kita bisa melihat di situ ada akses materi ya. Peserta didik dapat mengunduh materi dari LMS. Nah, untuk akses materi ini pertama-tama kita bisa mengunduh mengakses materi dari LMS, yaitu sistem manajemen pembelajaran. Ini bisa berupa teks, audio, video, atau kombinasi untuk pembelajaran yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu pengumpulan tugas. Setelah kita mendapatkan atau mempelajari materi yang telah diberikan, kita atau peserta didik langsung mengumpulkan tugas-tugas mereka. Ini bisa berupa tugas atau pekerjaan rumah, proyek, atau bentuk-bentuk lain dari tugas. Selanjutnya yaitu penilaian.
Di sini para pengajar atau pendidik menilai dan memberikan umpan balik. Ini bisa berupa semacam diskusi, forum, atau bentuk lainnya tergantung dari tugas tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir, kita akan membahas tentang prospek e-learning. Prospek e-learning yang pertama yaitu pembelajaran fleksibel. Yang sudah kita jelaskan tadi, kita bisa mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Ini berarti mereka tidak perlu hadir ke kelas untuk mendapatkan materi. Ini membuat pembelajaran lebih fleksibel dan nyaman bagi siswa. Yang kedua yaitu interaksi kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Interaksi ini memungkinkan untuk para pengajar dan peserta didik bagi para peserta atau pengajar yang berada di lokasi yang jauh. Kita bisa mendapatkannya melalui forum diskusi, forum online, atau forum interaksi yang lainnya yang memungkinkan untuk membelajar tersebut. Yang ketiga yaitu inovasi berkelanjutan, yaitu memanfaatkan teknologi yang semakin maju. E-learning diharapkan bisa terus berkembang dan berinovasi. Ini berarti bahwa e-learning akan menjadi metode yang paling efektif dan efisien untuk jangka panjang atau masa depan. Baik, mungkin itu saja pembahasan tentang teknologi informasi yang berjudul e-learning. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu secara keseluruhan pengelolaan teknologi informasi sangat penting untuk inovasi pembelajaran e-learning. Ini dapat membantu mengembangkan dan mengimplementasikan platform, alat, dan metode pembelajaran yang baru dan efektif, mengurangi biaya, dan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran. Singkatnya, e-learning ini dapat membantu bagi mereka yang ingin belajar tetapi kekurangan akses seperti akses mobilitas dan akses yang lainnya yang menghambat mereka untuk mendapatkan materi pembelajaran. E-learning juga bisa membantu mereka mendapatkan atau mendapatkan materi-materi seperti kita pada umumnya gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.